Bayangkan, jika mimpi yang selama ini kalian kejar, justru membawa kalian ke dalam jerat yang tak terlihat. Kalian percaya bahwa ketenaran akan menyelamatkan hidup, tapi ternyata, ia datang bersama bayangan yang perlahan mengambil segalanya. Dalam video ini, kalian akan mendengar kisah tentang Risa, seorang gadis desa yang meninggalkan segalanya demi menjadi seseorang yang dikenal dunia. Namun, yang ia temukan bukanlah sorotan kamera atau tepuk tangan, melainkan bisikan dari balik cermin. Ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah perjalanan menuju kehilangan diri sendiri. Kalau kalian suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah mencekam berikutnya. Sekarang, siapkan diri kalian. Matikan lampu, gunakan headset, dan pastikan tidak ada cermin di sekitar kalian saat mendengarkan cerita ini. Karena kisah berikut bisa saja mengintai kalian juga. Namaku Risa. Sejak kecil, aku selalu percaya bahwa dunia akan mengenalku, bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai seseorang yang tak bisa dilupakan. Aku bukan anak sulung yang diharapkan, bukan juga anak bungsu yang dimanja. Aku hanya anak tengah dari keluarga petani yang hidup di pinggiran hutan tua di sebuah desa kecil, tempat sinyal ponsel pun tak selalu bisa diandalkan. Tapi mimpi tak pernah peduli dari mana asalmu. Ia merayapi pikiranku sejak malam pertama aku melihat televisi di rumah kepala dusun, saat usiaku masih 9 tahun. Aku ingat dengan jelas, malam itu hujan deras mengguyur atap seng, dan suara tawa dari layar kaca terasa lebih nyata daripada suara petir. Seorang perempuan dengan gaun gemerlap melangkah di atas panggung, sorotan lampu mengikutinya kemanapun ia pergi. Ia cantik, percaya diri, dan dielu-elukan. Sejak malam itu aku tahu, aku ingin seperti dia, tahun demi tahun berlalu. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, aku mengemas tas tua peninggalan almarhum ibuku dan menuju kota. Tak ada tangis saat aku pergi, hanya tatapan kosong dari ayah yang sudah lelah, dan adikku yang bahkan terlalu kecil untuk mengerti arti kepergian. Aku tidak menengok ke belakang. Kota itu, tempat semua mimpi dikatakan bisa terwujud, tidak menyambutku dengan tangan terbuka. Aku tidur di rumah kontrakan kecil berisi 3 gadis lain yang juga sedang mengejar impian besar. Mereka menyebut diri mereka selebgram, meskipun pengikut mereka tidak lebih dari 3.000. Siang kami bekerja serabutan, malam kami dandan dan mengisi waktu dengan membuat konten, dengan harapan suatu saat akan viral. Sampai suatu malam, segalanya berubah. Saat sedang duduk sendiri di halte, setelah menolak ajakan ikut ke pesta klub dari teman sekamarku, seorang pria datang menghampiriku, berpakaian rapi, wajah bersih, dan tutur katanya begitu halus. Ia menyebut dirinya pengelola agensi talent. Bukan sembarang agensi katanya. Agensi eksklusif untuk orang-orang yang berani. Aku tertarik. Tidak butuh waktu lama hingga aku mengiyakan ajakannya untuk datang ke kantor agensi itu, jauh di tengah kota, tersembunyi di balik deretan gedung tua yang seperti tak pernah direnovasi. Lantai marmer di dalamnya masih berkilau, tapi dingin, seperti tak pernah disentuh matahari. Sebelum aku meninggalkan tempat itu malam itu, aku diberi secarik kertas. Hanya 1 kalimat tertulis di sana. Jika kau ingin dikenal dunia, tinggalkan namamu di cermin. Lalu ia tertawa pelan dan berlalu. Aku belum mengerti saat itu. Tapi dalam hatiku, aku tahu satu hal. Malam itu, mimpi masa kecilku akhirnya mengetuk pintu. Dan aku, Risa, gadis dari ujung desa yang tak punya apa-apa selain tekad, sudah siap untuk menjawabnya. Langit malam kota seperti dilumuri tinta tumpah. Lampu-lampu jalan berkedip pelan, seolah enggan menemani langkahku malam itu. Gedung agensi yang disebut pria itu berdiri di antara bangunan lain yang tampak ditelan waktu. Tidak ada papan nama, tidak ada cahaya dari dalam, hanya sebuah pintu, kayu berukir samar yang tampak seperti peninggalan masa kolonial. Aku sempat ragu, tapi jemariku sudah menyentuh gagang pintu sebelum aku sempat berpikir. Saat pintu itu terbuka, aku disambut oleh lorong panjang yang hanya diterangi lampu gantung tua. Di ujung lorong, seorang wanita berpakaian serba hitam menungguku. Senyumnya tipis,
matanya dingin. "Risa, ya?" tanyanya. Tanpa memperkenalkan diri, aku mengangguk pelan. "Silakan ikut. Sudah ada yang menunggu." Langkah kami bergema di sepanjang lorong. Udaranya lembab, berbau kayu lapuk dan dupa yang samar. Kami berhenti di depan sebuah ruangan. Wanita itu mendorong pintu perlahan, dan aku masuk. Ruangan itu tidak besar. Dindingnya penuh ukiran aneh yang tak kupahami. Di tengah ruangan, berdiri sebuah cermin besar setinggi hampir 2 meter. Bingkainya dari logam berwarna keemasan, namun berkarat di beberapa bagian. Tidak ada meja, tidak ada kursi. Hanya aku dan cermin itu. Wanita tadi menyerahkan selembar kertas, lalu meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata. Tulisan dalam kertas itu sederhana. Nama lengkap, tanda tangan, dan satu paragraf yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dengan menandatangani ini, kau menyetujui segala bentuk transformasi yang akan terjadi demi popularitas. Semua pengorbanan, baik jasmani maupun batin, dianggap sah dan tanpa paksaan. Tanganku gemetar. Aku menatap cermin. Bayanganku sendiri menatapku balik, tapi ada yang aneh. Refleksiku tersenyum lebih dulu. Matanya lebih gelap, lebih hidup, atau mungkin lebih haus. Aku menunduk. Pena itu terasa berat di tanganku, tapi suara-suara dalam kepalaku mulai berbisik. "Ingat malam pertama kau melihat cahaya dari layar televisi itu, Risa. Kau ingin dikenal dunia. Dunia tak akan menoleh tanpa pengorbanan." Aku menandatanganinya. Begitu tanda tanganku mengering di atas kertas itu, cahaya dalam ruangan meredup. Cermin mulai berkabut, lalu menyala lembut, seakan ada kehidupan lain di balik permukaannya. Aku melihat sosok lain berdiri di balik refleksiku. Sosok itu menyerupai aku, tapi bukan aku. Ia tersenyum, dan bibirnya bergerak tanpa suara, membisikkan sesuatu yang tak bisa kudengar, tapi bisa kurasa. Ruangannya tenang, tapi jiwaku tidak. Saat aku melangkah keluar malam itu, udara malam terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Dan entah mengapa, aku merasa aku tidak lagi sepenuhnya sendiri di dalam tubuhku sendiri. Pagi setelah aku menandatangani kontrak itu terasa biasa saja, setidaknya pada awalnya. Sinar matahari menyelinap masuk dari jendela kecil kamar kontrakan, dan suara kendaraan kota masih riuh seperti biasa. Tapi ada satu hal berbeda. Ponselku penuh notifikasi. Puluhan pesan masuk, ratusan komentar, dan jumlah pengikutku melonjak drastis dalam semalam. Dari 1.000 menjadi puluhan ribu. Wajahku mendadak viral. Aku tidak tahu bagaimana atau kenapa. Tak ada video baru yang kuposting, tak ada konten promosi. Tapi salah satu fotoku, yang bahkan tidak kupublikasikan, muncul di sebuah akun besar, lengkap dengan caption memuja penampilanku. Komentar-komentarnya memuji, mengagumi, bahkan mengidolakan. Aku senang, tentu saja. Inilah yang selama ini kuimpikan. Pengakuan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. Undangan wawancara mulai berdatangan. Produk lokal ingin bekerja sama. Bahkan ada tawaran menjadi bintang tamu di sebuah acara televisi daring. Teman-temanku di kontrakan memandangku dengan tatapan yang berubah. Campuran iri, kagum, dan ketakutan yang samar. Tapi semua itu mulai terasa ganjil. Aku mulai kehilangan waktu. Ada momen-momen kosong yang tak bisa kuingat. Suatu malam aku bangun dan menemukan ponselku terbuka, kamera menyala, dan ada video diriku sedang berbicara sendiri. Tapi aku tak mengingat pernah merekamnya. Dalam video itu, suaraku sedikit berbeda. Lebih rendah, lebih dingin. Aku mengatakan hal-hal yang tak pernah terpikir olehku. Kalimat-kalimat yang penuh dendam dan penghinaan. Beberapa pengikutku juga mulai menghilang. Secara harfiah, 2 orang yang sering mengomentari unggahanku tiba-tiba menghapus akun. Dan dalam grup penggemarku, ada yang mengatakan mereka bermimpi melihat diriku berdiri di depan tempat tidur mereka, menatap tanpa berkedip. Mereka pikir itu hanya candaan, tapi aku tahu lebih dari itu.
puncaknya adalah ketika aku bercermin. Refleksi. Itu tidak lagi mengikuti gerakanku dengan sempurna. Kadang-kadang ia menoleh lebih lambat. Kadang ia tersenyum ketika aku tidak. Dan suatu malam, aku melihatnya bergerak lebih dulu, menempelkan tangannya ke kaca, dan menuliskan kata-kata kabur dengan embun yang hanya bisa kulihat sesaat. Aku ingin keluar. Aku berlari menjauhi cermin, mencoba menenangkan diri, menyalahkan kelelahan dan stres. Tapi jauh dalam lubuk hatiku, aku tahu ini bukan sekadar mimpi buruk atau halusinasi. Ada sesuatu yang bangkit bersamaku saat aku menandatangani kontrak itu. Sesuatu yang haus akan lebih dari sekadar popularitas. Dan mungkin, sesuatu itu mulai mengambil alih. Hari-hariku tak lagi terasa utuh. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa asing di dalam tubuhku sendiri. Ada bagian dari diriku yang terasa hilang, seperti ada ruang kosong yang dulu berisi tawa, atau memori, atau bahkan rasa takut. Sekarang ruang itu hening dan dingin. Popularitasku terus menanjak. Wajahku muncul di mana-mana. Di laman utama aplikasi video pendek, di artikel gosip daring, bahkan jadi tren di kalangan remaja kota. Tapi semua itu terasa seperti milik orang lain. Seperti aku hanya boneka yang dibawa arus, tersenyum, bicara, dan bergerak tanpa benar-benar hadir. Yang paling menakutkan adalah aku mulai melupakan siapa aku sebelumnya. Suatu malam, aku menerima undangan ke sebuah acara eksklusif. Di tempat itu, orang-orang berdandan mewah, wajah mereka penuh topeng. Bukan topeng fisik, tapi semacam ekspresi kosong yang dibuat-buat. Mereka semua memuji penampilanku, tapi tatapan mereka tidak pernah menyentuh mataku. Seolah mereka tahu, seolah mereka juga bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Saat pesta itu berakhir, aku diajak ke ruangan belakang. Di sana, aku melihat seseorang yang sangat aku kenal, tapi wajahnya hancur, seperti terhapus dari ingatan. Ia mengenaliku, menangis, memohon agar aku keluar sebelum terlalu terlambat. Tapi sebelum aku bisa bicara, dua pria bersetelan hitam menyeretnya keluar seperti sampah. Tak ada yang peduli. Sejak malam itu, aku mulai melihat kilasan wajah-wajah aneh di cermin, di bayangan jendela, bahkan dalam mimpi. Semua tersenyum. Semua berbicara dalam bahasa yang tak kupahami. Tapi aku bisa merasakannya. Mereka pernah seperti aku. Mereka pernah menjadi yang viral. Dan kemudian, aku mulai mendengar suara. Bukan suara keras atau jeritan, tapi bisikan di sudut ruangan. Di belakangku saat aku berdandan, di balik tirai kamar mandi, mereka memanggil namaku dengan nada lembut namun memaksa, seolah mengingatkanku bahwa tubuh ini bukan lagi milikku sepenuhnya. Yang membuatku gemetar adalah aku mulai mengerti apa yang mereka katakan. Malam demi malam, suara itu semakin jelas. Mereka menyebutkan nama-nama, bukan nama orang, tapi emosi. Risa, kau tak butuh rasa bersalah. Berikan itu pada kami. Dan aku pun berhenti merasa bersalah atas semua ini. Lalu datang yang berikutnya. Berikan kami rasa takut. Dan aku pun berhenti takut. Aku masih hidup. Tapi perlahan, aku tidak lagi merasa hidup. Popularitas ini, ketenaran ini, bukanlah hasil dari kerja keras atau bakat. Ini adalah pertukaran. Sebuah perjanjian yang tak kasat mata. Setiap like, setiap komentar, setiap sorotan kamera adalah tumbal. Dan tumbalnya adalah bagian dari jiwaku. Aku mulai kehilangan kendali. Bukan sekadar lupa atau melamun, tapi benar-benar tidak menyadari apa yang tubuhku lakukan. Suatu malam aku terbangun di kamar mandi, telanjang, tubuhku penuh coretan tinta, hitam seperti simbol-simbol aneh. Di tangan kiriku tergenggam ponsel dengan video baru. Aku sedang tertawa, berbicara sendiri di depan cermin, mataku hitam legam, dan suaraku. Bukan suaraku. Hari berikutnya, video itu viral. Judulnya, Real Beauty is Possession. 300.000 penonton dalam semalam. Komentar-komentarnya penuh kekaguman, tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa aku bahkan tak sadar pernah membuat video itu. Setiap malam, aku merasa ada sesuatu yang keluar masuk tubuhku.
Kadang ketika aku berdiri terlalu lama di depan cermin, aku merasa tubuhku tertarik perlahan ke dalam permukaan kaca. Rasanya seperti ditarik oleh tangan-tangan tak terlihat. Mereka menyambutku, memelukku, dan berbisik dengan nada mesra namun mengerikan. Ada malam-malam ketika aku merasa bukan aku yang bangun di pagi hari. Rambutku ditata berbeda. Pakaian yang kupilih bukan seleraku. Konten yang kuposting bahkan tidak terasa berasal dari pikiranku. Tapi hasilnya selalu sama. Ledakan popularitas, penggemar baru, dan perhatian yang makin meluap. Semakin sering aku menghilang, semakin tinggi namaku melambung. Lalu, datang malam itu. Aku menatap cermin cukup lama, hingga bayanganku tidak lagi meniru gerakku. Ia mengangkat tangannya lebih dulu. Ia berbicara, tanpa suara. Tapi bibirnya jelas membentuk satu kalimat. Giliranku. Saat itu juga, mataku terasa berat. Kakiku gemetar, dunia berputar, lalu gelap. Aku terbangun keesokan harinya di tempat yang sama, tapi tubuhku terasa berbeda. Seperti aku menonton diriku sendiri dari jauh. Dan aku bisa mendengar suara lain berpijak di pikiranku. Ia tertawa, lembut, seolah menikmati permainan ini. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku berbagi tubuh. Aku hanya tahu satu hal. Semakin banyak yang memuja aku di dunia ini, semakin kuat makhluk itu mengambil tempat di dalam diriku. Cermin tidak lagi sekadar benda mati. Ia adalah gerbang, dan aku hanyalah pintu. Aku mulai mencari jawaban. Tidak bisa terus diam dan pasrah dikendalikan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang telah kuikatkan ke dalam diriku saat ku tanda tangani kontrak itu. Dan yang lebih penting, apa yang telah kubebaskan. Jejak pertamaku dimulai dari kantor agensi tempat semua ini bermula. Tapi saat aku kembali ke sana, gedung itu telah kosong. Tak ada nama, tak ada petugas keamanan, hanya bangunan tua dengan jendela-jendela tertutup, rapat dan papan bertuliskan disewakan, seolah tempat itu tak pernah ada, atau seolah sengaja dihapus. Namun di antara bayang-bayang kota, tak semua diam. Seorang lelaki tua, bekas juru kunci gedung sebelah, memanggilku diam-diam saat aku berdiri di depan bangunan itu. "Kau juga korban cermin itu?" katanya lirih, sambil melirik sekeliling dengan gelisah. Aku mengangguk perlahan, dan ia mengajakku berbicara di warung kecil yang nyaris roboh di pojok jalan. Dari lelaki itu, aku tahu, cermin itu bukan sekadar barang antik. Ia dikenal dalam legenda urban sebagai cermin pemanggil. Konon, cermin itu berasal dari abad ke-18, milik seorang wanita keturunan bangsawan Belanda yang dikenal luas karena kecantikannya dan kehausannya akan pemujaan. Ia memuja iblis melalui pantulan dirinya sendiri, dan suatu malam, ia menghilang ke dalam cermin. Sejak saat itu, siapapun yang menatapnya terlalu lama, akan terikat. Cermin itu memanggil yang lemah jiwanya, ujar lelaki itu, yang terobsesi akan pengakuan. Ia menjanjikan ketenaran, tapi menagih bagian dari dirimu. Sedikit demi sedikit, hingga kau habis. Aku gemetar. Apa aku sedang menuju akhir itu? Saat kutanya bagaimana menghentikannya, lelaki itu hanya menggeleng. Yang bisa kau lakukan, hanyalah menemukan siapa yang pernah lolos darinya. Petunjuk itu membawaku ke sebuah rumah di pinggiran kota, tempat seorang perempuan tua tinggal sendiri, dijauhi tetangga. Ia dulu juga artis terkenal, namanya sempat menghilang misterius beberapa dekade lalu. Wajahnya penuh keriput dan luka, tapi matanya masih tajam. Ia menatapku seperti menatap pantulan dirinya sendiri di masa lalu. "Kau sudah melewati gerbang," katanya. "Dan kau tak bisa lari begitu saja. Tapi mungkin kau bisa membuatnya menolakmu. Aku tidak mengerti." Tapi sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, ia membalikkan cermin kecil di meja, lalu menunjuk pantulan kami berdua. "Lihat, ia sudah di sana, menunggumu. Tapi jika kau bisa membuat dunia membencimu,
ia akan pergi. Ia hanya menyukai yang dipuja. Itu harga kebebasan, katanya. Membiarkan dunia meludahiku, agar makhluk itu menyerah. Aku berjalan pulang malam itu dengan pikiran yang tak tenang. Aku ingin lepas. Tapi, apa aku benar-benar sanggup kehilangan semua? Atau lebih buruk lagi, apa aku masih punya pilihan? Langit malam itu lebih gelap dari biasanya. Awan pekat menggantung rendah, dan udara terasa tebal, seperti mengandung sesuatu yang tak terlihat, tapi menyentuh kulitku dengan dingin yang dalam. Aku berdiri di depan cermin tua itu lagi. Entah bagaimana, aku menemukannya di gudang agensi terbengkalai, tersembunyi di balik kain beludru hitam, seperti peti mati raksasa yang menunggu dibuka. Saat aku menyentuh bingkainya, cermin itu bergetar pelan, seolah mengenalku, seolah tahu, aku datang untuk mengakhiri segalanya. Pesan dari perempuan tua itu masih terngiang di kepalaku. Buat ia membencimu, tapi bagaimana popularitas telah menjadi darah bagi makhluk itu. Ia tumbuh dari cinta pengikut, dari pujian, dari obsesi. Maka satu-satunya cara untuk melepaskan diri adalah dengan menghancurkan gambaran yang dunia cintai. Aku mulai dari unggahanku. Satu persatu, aku menyiarkan video-video mentah. Diriku tanpa riasan, menangis, menjerit, berbicara dalam bahasa yang tak ku mengerti. Aku membuat pengikutku takut. Aku merusak persona yang selama ini mereka puja. Komentar yang dulu manis berubah jadi hinaan. Akunku mulai ditinggalkan. Nama Risa mulai dicibir. Dan di malam ketiga setelah itu, aku kembali ke cermin dan melihat sesuatu yang berubah. Bayanganku meradang. Ia menatapku penuh benci, matanya menyala, wajahnya retak seperti permukaan kaca. Ia mulai menggedor dari balik sana, seperti terjebak dalam tubuh yang tidak lagi bisa dikenalnya. Ia berteriak tanpa suara, dan dinding kamar mulai bergetar. Aku tahu waktuku hampir habis. Dengan darah dari jari yang kupotong sendiri, aku menulis namaku di kaca. Risa. Nama yang dulu kubanggakan. Sekarang kuserahkan untuk dibakar habis. Aku berlutut, membaca mantra yang kubaca dari catatan tua milik perempuan itu, satu baris demi satu baris, dengan suara gemetar namun teguh. Saat aku menyelesaikan baris terakhir, cermin itu memekik, suara tinggi tanpa sumber, seperti ratusan jiwa menjerit bersamaan. Bayanganku pecah, lalu terbakar, lalu menghilang, dan kemudian sunyi, tak ada suara, tak ada gema, hanya pantulan biasa, aku yang kembali jadi aku, sepenuhnya, sepi, hancur, tapi bebas. Aku terduduk, nafasku sesak, tapi dadaku terasa ringan untuk pertama kalinya dalam waktu yang tak bisa kuukur. Kontrak itu telah terputus, tapi ketenaran, tubuhku, jiwaku, tak akan pernah sama lagi. Sudah 3 minggu sejak malam itu. Hari-hariku kini sepi. Tidak ada lagi notifikasi yang membanjiri ponsel. Tidak ada yang memanggil namaku dengan sorak-sorai. Tidak ada yang peduli aku masih hidup. Aku berjalan di antara orang-orang seperti bayangan, tak dikenali, tak disapa. Dan anehnya, aku merasa damai. Tapi damai itu hampa. Setiap malam, aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin kecil di kamarku. Cermin biasa, tanpa ukiran, tanpa sejarah gelap. Tapi aku tetap merasa dia mengamatiku. Bukan dari permukaan kaca, tapi dari dalam kenangan. Dari sesuatu yang tertinggal di balik mataku sendiri. Aku sering terbangun dengan perasaan bahwa seseorang berdiri di sudut ruangan. Kadang aku mendengar bunyi ketukan pelan dari balik lemari, atau bisikan yang lenyap saat aku mencoba mendengarnya lebih jelas. Tapi aku menolak membiarkannya masuk lagi. Aku tahu, ia belum sepenuhnya pergi. Seorang teman lama menghubungiku kemarin. Ia bilang, ada akun baru yang sedang naik daun. Isinya familiar, gaya bicara, cara berpakaian, bahkan intonasi suaranya. Sangat mirip denganku. Tapi itu bukan aku. Ia menggunakan nama lain. Wajahnya sedikit berbeda, tapi mata itu tidak bisa disembunyikan. Aku menonton video itu.
Diam-diam. Dalam satu adegan, ia menatap langsung ke kamera dan tersenyum. Senyum yang dulu ku kenal. Lalu ia berkata pelan, "Jangan khawatir, Risa. Kini giliranku." Aku mematikan ponsel. Perlahan-lahan, aku menutup cermin kecil di hadapanku dengan kain tipis. Aku menarik napas dalam-dalam, menunduk dan berbisik pada diriku sendiri. Kau sudah lepas, setidaknya untuk sekarang. Tapi di dalam lubuk hatiku yang paling gelap, aku tahu legenda tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka hanya menunggu korban berikutnya menatap terlalu lama ke dalam pantulan dan percaya bahwa ketenaran adalah segalanya. Itulah akhir dari kisah Risa. Atau mungkin awal dari sesuatu yang baru. Karena dalam dunia seperti ini, tidak ada yang benar-benar berakhir. Bayangan selalu punya cara untuk kembali, dan cermin tak pernah lupa siapa yang pernah menatapnya terlalu dalam. Jika kalian merasa sesuatu mengawasi dari balik pantulan sejak cerita ini dimulai, mungkin kalian sudah terlalu dekat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Kalau kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar tentang bagian yang paling membuat kalian merinding, dan tentu saja subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Aktifkan juga loncengnya, karena kita tidak pernah tahu kapan cerita berikutnya akan mengetuk pikiran kalian. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.